إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم لك الحمد بما خلقتنا وهديتنا وعلمتنا وأنقذتنا وفرجت عنا اللهم لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بالأهل والمال والمعافاة كبت عدونا وبسطت رزقنا وأدحرت أمننا وجمعت فرقتنا وأحسنت معافاتنا ومن كل ما سألناك ربنا أعطيتنا فلك الحمد على ذلك حمدا كثيرا فلك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو سر أو علانية أو خاصة أو عامة أو حي أو ميت أو شاهد فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد بعد الرضا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Pada kuliah menjelang buka puasa sore hari ini tanggal 4 Ramadan 1446 Hijriah, kita diberi oleh Allah kenikmatan yang sangat luar biasa, kenikmatan bertemu dengan bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat sayang kepada kita, dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala meliputi segala sesuatu, dan kita adalah hamba-hamba Allah yang senantiasa mengharap rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itulah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada putrinya untuk senantiasa memohon rahmat kepada Allah. Inna rahmataka arju fala takilni ila nafsi tarfata ain. Dalam sebuah doa seperti itu, bahwa kita senantiasa memohon kepada Allah rahmat, dan bulan puasa itu merupakan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di dalam sebuah asar dikatakan awalahu rahmah, awalnya rahmat, kemudian maghfirah, ampunan, wa itqun minan nar, dan pembebasan dari api neraka. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada bulan Ramadan ini memiliki utaqa, orang-orang yang dibebaskan dari api neraka, orang-orang yang semestinya berada di neraka oleh Allah dibebaskan pada bulan yang penuh dengan rahmat ini. Abu Lais As-Samarqandi wallahu a'lam bis-shawab di dalam kitabnya Tanbihul Ghafilin itu menulis sebuah riwayat bahwa ada pertanyaan malaikat, ada apa ini surga ini? Surga ini ada apa? Dihias sedemikian rupa. Apakah ada, artinya suatu bernamaj kegiatan, kok tidak semestinya? Ini surga yang sudah nikmatnya kita mala ainun ra'at wala udhunun sami'at,
wala khatara ala qalbi bashar. Surga yang tidak pernah didengar oleh telinga, yang tidak pernah dilihat oleh mata, yang tidak pernah terbersit kenikmatannya oleh hati. Itu kemudian ditanya oleh malaikat, ada apa ini? Kok kemudian dihias sedemikian rupa? Maka ternyata karena datangnya bulan Ramadan. Dan kita telah memahami bahwa Rasulullah SAW menyampaikan berita gembira kepada umatnya ketika berada pada penghujung bulan Sya'ban, bahwa Allah Subhanahu wa taala menyampaikan qad adallakum syahrun mubarak, akan datang kepadamu bulan yang penuh dengan keberkahan. Pintu surga yang jumlahnya berapa kaum muslimin masih ingat ya? Tahun yang kemarin saya sampaikan. Alhamdulillah ketemu lagi. Pada waktu itu kita berdoa mudah-mudahan ketemu dan bulan Ramadan Allah pertemukan. Pintu surga yang jumlahnya 8 dibuka. Pintu neraka yang jumlahnya berapa? 7 ditutup. Maradatus syaitan wal jin, setan-setan yang nakal-nakal itu, para jin yang nakal-nakal itu yang suka mengganggu manusia, dibelenggu. Pahala-pahala ditingkatkan, yang wajib dilipat gandakan, yang sunnah dihitung wajib. Namun kita harus hati-hati pula dengan adab-adab puasa. Rasulullah SAW menyampaikan, apabila kalian berpuasa fala yarfas. Yarfas itu artinya berbicara kotor. Wala yajhal, dan jangan berbuat bodoh. Bodoh itu lawannya al-ilm. Berbuat tanpa ilmu itu bodoh. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menyuruh kita untuk menghindari wa'arid 'anil jahilin. Kemudian adab berpuasa pula di antaranya wala yashab. Ini yang paling penting juga. Jangan sampai waktu puasa teriak-teriak seperti biasanya pada hari-hari di luar puasa. Ada ibu memanggil anaknya dengan jarak yang sangat dekat, tetapi dengan suara yang tinggi. Mungkin saya seorang suami memanggil istri padahal jaraknya hanya 2 meter, tapi dengan suara yang sangat tinggi. Itu namanya yashab. Karena hakikat daripada puasa adalah as-shaum lughatan, secara etimologi adalah menahan. Jadi, dan para ahli wallahu a'lam telah meneliti, kalau punya kebiasaan buruk kemudian dia paham masuk pada bulan Ramadan, masuk pada madrasah Ramadaniyah, masuk kepada madrasah Ramadan yang di dalamnya memang ada kurikulum dari Allah yang menilai Allah as-saumuli wa ana ajzi bih, dan seterusnya, dan penghargaan Allah kepada orang berpuasa, kemudian adab-adabnya, kemudian orang yang diperintahkan yang akan menjadi pembahasan kita pada sore hari ini insyaallah, yaitu hakikatul iman. Kemudian dia masuk pada bulan Ramadan dan dia berusaha meraih fadilah-fadilahnya dari sejak terbit shadiq fajar sampai terbenam matahari, terus demikian selama kurang lebih 29 sampai 30 hari, dan dia terus menerus, yaitu dengan istilahnya haqqa tuqatih, maka pasti dia berubah. Karena para ahli menyatakan 30 hari itu atau 29 atau 30 hari sudah luar biasa cukup untuk merubah karakter seseorang dari yang belum baik menjadi baik. Makanya kita di dalam Al-Quran
ayyaman ma'dudat, hari-hari yang terhitung, 29 atau 30 hari. Makanya kita di samping ingin meraih pahala, di samping ingin meraih yaitu Lailatul Qadar dan seterusnya, maka kita melatih diri kita. Minimal tadi itu harus dipaham, la yarfas. Jangan bicara yang kotor. Jangan bicara yang menyakitkan orang lain. Jangan bicara kemudian membuat orang lain itu susah. Kemudian wala yajhal. Jangan berbuat bodoh. Kemudian wala yashab. Jangan teriak-teriak. Jadi kalau manggil datangi. Terus demikian. Sehingga kita menjadi orang-orang yang mengikuti sedikit demi sedikit akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masal muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Saya mendapat kesempatan di masjid yang mulia ini untuk belajar bersama. Jadi bukan mau mengajari, tetapi belajar bersama. Kemudian tujuan kita agar iman kita ini terus terpelihara, syukur-syukur kemudian meningkat. Iman kepada Allah. Makanya tema yang kita ingin ketengahkan adalah hakikat daripada iman. Hakikat iman. Iman dalam arti bahasa adalah at-tasdiq, membenarkan. Jadi membenarkan sudah. Yang lawannya menyalahkan. Jadi tidak ada salah dalam hati, pikiran, gerakan, lisan terhadap apa yang dia terima dari Allah dan Rasulnya. At-tasdiq, iman. Dan iman itu masal muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an adalah a'malul qalb wa a'malul lisan wa a'malul jawarih. Kita mempunyai prinsip bahwa iman itu ikrar bil lisan bil qalb wal jawarih. Jawarih. Al-jawarih itu artinya seluruh anggota badan kita. Al-jawarih. Jadi kalau kita ditanya apa makna iman, ya tasdik, membenarkan. Dan ada banyak terminologi dalam Islam itu, ada ihsan, ada muraqabah, ada mujahadah, ada mujahad dan sebagainya. Tapi kalau iman maknanya adalah at-tasdik, membenarkan. Masal muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kalau kita Sayyidina Abi Bakar Ibnu Quhafah As-Siddiq lalu mempunyai putri yaitu Siti Aisyah, dinamakan As-Siddiqah, orang yang selalu percaya, orang yang selalu dalam keadaan jujur kepada Allah, jujur kepada Rasul. Tidak ada dalam terbersit dalam hatinya, ya, kalau Sayyidina Abu Bakar itu tidak ada dalam hati beliau itu kemudian menolak, selalu membenarkan, selalu membenarkan. Fa in kana kadzalik faqad sadaq, itu perkataan beliau. Kalau memang Muhammad itu seperti itu pasti benar. Walaupun beritanya dia baru mendengar berita, belum ketemu sama Rasul dalam peristiwa Isra Mi'raj, beliau telah mengatakan fa in kana kadzalik faqad sadaq. Jadi membenarkan. Ini makna daripada al-iman secara etimologi, Kemudian secara istilah, bahwasanya iman itu tadi sudah saya singgung, qaulun bil lisan wa tasdiq bil jinan wa amal bil arkan. Jadi qaulun
bil lisan, perkataan dengan lisan. At-takallum, orang kalau ingin beriman kepada Allah, dia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Itu namanya qaulun bil lisan. Kemudian hati, al-qalb, ini wallahu a'lam bishawab. Qalb itu apakah jantung, apakah liver, apakah otak, itu yang penting bahwa al-qalb adalah sesuatu yang bergerak. Al-qalb, ya muqallibal qulub, al-qalb. Jadi kalau kita mengartikan al-qalb adalah hati, al-qalb wa tasdiq bil jinan. Jadi lisan mengucapkan, kemudian hati membenarkan. Ini 2 saja. Kemudian yang ketiga, amal bil arkan. Al-amal bil arkan, yaitu mengamalkan dengan arkan. Al-jawarih. Al-jawarih ini arti dalam bahasa Indonesia adalah seluruh anggota badan. Jadi gimana kita ini? Apakah kita sudah termasuk mengamalkan iman kita dengan jawarih? Ya, tentunya sudah. Tangan kita gerakkan untuk sholat, kaki kita langkahkan ke masjid, terus kita pelihara. Dimulai dengan ikrar bil lisan, tasdiq bil qalb bil jinan, kemudian al-amal bil arkan. Jadi badan ini yang mengamalkan, bukan dengan lisan saja atau dengan qalb saja, tetapi dia tidak mempunyai amal. Masyaallah muslimin, di dalam Al-Quran banyak sekali kita mendapatkan ayat-ayat yang menghubungkan antara iman dan amal. Alladzina amanu wa amilus shalihat. Alladzina amanu wa amilus shalihat. Iman dan amal. Karena amal itulah yang berdasarkan kepada iman yang kuat kepada Allah, itu yang akan yang dinamakan dengan amal saleh. Amal saleh. Kemudian pada fase berikutnya, orang yang 5 itu adalah amal zahir. Amal zahir, kecuali yang pertama, yaitu menunjukkan at-tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari salat, zakat, puasa, haji, semuanya menunjukkan amal-amal zahir. Dan amal-amal zahir itu akan bermakna dan mempunyai makna di mata Allah Subhanahu wa taala apabila berdasarkan dengan al-iman billah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Di sini dikatakan bahwa pada fase berikutnya, ya, minimal iman itu yang tadi dari segi bahasa at-tasdiq, membenarkan, kemudian tanpa adanya keraguan. Dalam bahasa Arab keraguan itu namanya syak. Asyak, artinya keraguan demi keraguan bisa menjadi kufur. Tapi iman, ya, al-jazim. Nah, di sini al-imanul jazim. Iman yang mutlak itu tidak ada dalam hatinya keraguan sama sekali. Kemudian masyaallah muslimin, kalau kita lihat di dalam Al-Quran, di dalam surat misalnya At-Tur, Allah Subhanahu wa taala menerangkan bagaimana orang-orang yang diberi oleh Allah kenikmatan pada hari kiamat, ternyata ketika berada di dunia sekarang ini, ya, hati mereka itu tasdik.
terhadap yaumul akhir. Hati mereka itu membenarkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, inna kunna, bahwa kami fi ahlina musfiqin. Dulu kami ketika berada di dunia itu, kami mempunyai keyakinan kepada Allah bahwa kami akan bertemu dengan Allah. Ayat yang lain dikatakan mulakin hisabnya. Padahal kita memahami bahwa iman itu adalah amal qalb yang diikrarkan, kemudian dibenarkan oleh jawarih. Nah, ketika dia itu sudah mengamalkan iman dengan jawarihnya yang diawali dengan ikrar bil lisan, dipelihara terus-menerus, itu namanya al-imanul rasih. Al-iman ar-rasih, iman yang sangat mendalam. Maka kalau kita ingin melihat contoh daripada orang-orang atau yang diberi oleh Allah keimanan, karena iman itu tidak mungkin berada di dalam diri seseorang kecuali dengan izin Allah. Jadi kita ini diberi oleh Allah untuk beriman kepada Allah. Di dalam surat Al-Baqarah di awal-awal disampaikan yu'minuna bil ghaib, beriman kepada yang gaib, yang tidak kita lihat hari ini. Itu merupakan anugerah dan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apabila kita diberi suatu keimanan seperti ini, itu dia berarti kita ini diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, oleh Allah dengan pemberian yang sangat luar biasa. Kemudian masyarakat muslimin, di sini disampaikan bahwa iman itu yazid wa yanqus. Iman itu bertambah dan iman itu bisa berkurang. Dan ini kita bisa melihat di dalam Al-Quran atau anak-anak muda, ya, yang kemudian dinamakan dengan Ashabul Kahfi. Mereka berada di dalam suatu, artinya komunitas ukuran, kecuali orang-orang yang mengikuti Nabi Allah Isa. Dalam sebuah riwayat, misalnya tafsir Jalalain, bahwa menyampaikan bahwa pemuda-pemuda itu, ya, berada di bawah kekuasaan seorang gubernur yang namanya Ditilianus misalnya. Ditilianus sangat kejam. Bagaimana pemuda-pemuda itu membawa imannya kepada Allah dalam suasana yang sangat mencekam, dengan pressure tekanan yang sangat kuat. Jadi kalau mereka mengikuti ajaran Nabi Allah Isa, ya mereka akan dibantai, karena mereka adalah pengikut orang-orang yang menyembah berhala. Ketika datang itu penguasa dan mereka, gubernur itu menyuruh untuk menyembah penguasa itu, maka pemuda-pemuda itu dengan imannya mereka berdiri mengatakan Rabbuna Rabbullah. Jadi ini kita memahami bagaimana keimanan itu, ya, dibawa oleh pemuda-pemuda Ashabul Kahfi, yang mana mereka kalau kemudian ada waktu senggang dan sebagainya, mereka menuju ke mana? Ke sebuah gua, dan mereka berdoa di dalam surat Al-Kahfi ayat berapa? Ayat 10. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada.
Kita lihat ini doa-doa seperti ini, doa-doa seperti ini adalah doa-doa yang terpancar daripada keimanan. Rabbana atina min ladunka rahmah. Kita lihat kalau hari ini, ya itu sudah kisahnya diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Tapi kalau kemudian kita sedikit mengambil suatu gambaran at-taswir, gambaran bagaimana Ashabul Kahfi itu, ya, pemuda-pemuda itu yang dan mereka adalah anak-anaknya bangsawan, wallahu a'lam bishawab, kemudian mempertahankan iman mereka di dalam suatu yang tadi saya katakan komunitas yang sudah antagonis, kontradiktif, tidak mendukung, tetapi mereka itu menginginkan apa? Keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dipelihara imannya itu dengan doa. Dipelihara imannya itu dengan apa? Dengan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala menerangkan, yaitu hum fityatun. Mereka adalah fityah. Fityah itu artinya apa? Fata itu artinya pemuda. Bukan orang yang sudah sepuh. Bukan orang-orang yang masih anak-anak. Tapi fityah. Amanu. Nah, coba di sini. Amanu. Berarti membenarkan ajaran tauhid, at-tasdiq bi rabbihim, terhadap Rabb mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala memberi suatu jalan. Wasidnahum huda. Maka kami tambah hidayah, petunjuk. Jadi kalau kita dalam hidup ini, masyarakat muslimin, ya katakanlah agak sedikit sulit dalam apa saja keseharian atau melihat masa depan, ya kita tingkatkan keimanan kita. Sahabat itu kadang-kadang duduk bersama, kemudian mengatakan, ayo kita tingkatkan keimanan kita. Bicara yang baik-baik, berkumpul dengan orang-orang yang saleh, menghadiri majelis-majelis ilmu, membaca Quran, ya, berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala dan firman-firman-Nya, membaca hadis-hadis Rasul, mempelajari tentang sirah-sirah sahabat Nabi, yang mana mereka adalah apa? Umat yang khairu ummah, yang telah Allah gambarkan. Ini semuanya kan apa? Yazidul iman. Kemudian yang merusak keimanan adalah apa? Ya, yang kecil-kecil itu kalau dipelihara merusak keimanan. Al-ma'asi, kemaksiatan, kemalasan, malas. Dan Rasulullah tidak suka pada orang yang malas. Bahkan mengajari doa, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajz. Ajz itu lemah. Rasulullah SAW dalam riwayat lain misalnya, ya ini iman. Ya saya senang sekali kalau bicara keimanan, karena memang ini adalah apa? Adalah ibaratnya matahari dan sinar yang tidak bisa dipisah. Jadi kalau iman kita itu hilang atau menipis, ya gimana? Jadi matahari dan sinar. Matahari terbit, dia membuat sinar. Orang berjalan dengan iman, maka amal solehnya kan. Kenapa dia kemudian kalau ada apa-apa dia diam? As-samtu khair. Dia beriman pada firman, pada sabda Rasulullah. Rasulullah misalnya mengatakan, la tajas, jangan melemah, jangan mengeluh. Dalam hidup jangan mengeluh. Tidak bisa diam. Dan jadi doa, Allahumma inni a'udzubika, dan seterusnya tadi itu. Nah, ketika kita beriman pada sabda Rasulullah SAW, akan naik iman kita. Selamat dari apa? Dari bencana kemarahan. Al-ghadabu, pepatah mengatakan misalnya,
Misalnya Rasulullah bersabda, ya, ini contoh aplikasi iman sehari-hari. Ya. Rasulullah bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada orang bertanya, ya Rasulullah ausini, qala la taghdab. Ya Rasulullah, kasih nasihat pada saya, jangan marah. Ya, mungkin orang ini suka marah. Ya Rasulullah, tambah lagi, la taghdab. Ya Rasulullah, tambah lagi, la taghdab, jangan marah. Ada riwayat, walakal jannah. Jangan marah. Nanti kalau kamu bisa menahan marah itu, apalagi bulan puasa. Ya, sudah. Pokoknya dalam rumah tangga ini, ada ini dan sebagainya. Tidak boleh marah. Ya, ya tidak dosa. Tidak dosa. Tetapi kita menginginkan apa? Al-iman, al-iman ar-rasih. Ya, maaf saya belum sampai ke sana, tapi kan saya sudah mengkonfirmasi. Kita belajar bareng-bareng. Kita ingin iman yang kuat. Iman yang kuat. Nah, la taghdab, jangan marah misalnya. Kemudian kita ambil itu sabda Rasulullah SAW dengan keyakinan kepada Rasul bahwa apa yang disampaikan oleh Rasulullah pasti akan membawa maslahat. Sudah, dia tidak marah, akhirnya nikmat. Berapa ya, suasana kira-kira 5 menit yang tidak enak pergi, kemudian terjadi kenikmatan. Terus demikian. Dan itu masalah muslimin yang dirasakan oleh para sahabat, ya, karena diajari oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun anak kecil. Siapa anak kecil yang baru masuk Islam? Yang masuk Islam tapi umurnya masih anak-anak. Siapa di antaranya? Sayyidina Ali. Siapa lagi? Abu Hurairah. Abdullah bin Abbas. Naam, sahih. Siapa lagi? Yang umurnya 8 tahun, ada yang 10 tahun, ada 12 tahun. Ketika perang Badar, dia umurnya 17 tahun. Nanti kemudian hari beliau ini menjadi menantunya Sayyidina Abi Bakar, yaitu Zubair Ibnul Awwam radhiyallahu anhu. Masuk umur 8 tahun. Wallahu a'lam bishawab. Melalui Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Pada waktu itu tidak boleh masih dakwah secara terang-terangan, tidak boleh. Kemudian ini anak, ya, gimana ini iman ini ya, membuat suasana itu bergairah, suasana yang luar biasa. Supir ini tidak boleh anak-anak pegang pedang itu, atau mungkin jarang anak-anak pegang. Supir Ibn Awam lari dia dari kejauhan dengan pedang terhunus. Dia menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lalu mengatakan, apa? Rasulullah bertanya, ada apa kamu kok seperti ini, tersengal-sengal, lari dari jauh dan sebagainya? Ya, kemudian ana sami'tu annaka uhitta, atau riwayat lain. Ya Rasulullah, aku dengar bahwa engkau diculik. Diculik. Diambil orang maksudnya. Oh, enggak ada apa-apa. Anak kecil itu, ya, ketika Allah Subhanahu wa taala telah memberi keimanan, ya, untuk beriman pada Rasul, maka tingkah laku atau aplikasi berbeda. Jadi iman kepada Allah Subhanahu wa taala akan apa? Memberi furqan di dalam aplikasinya. Karena dia tidak berbuat kecuali karena iman kepada Allah. Bukan karena fulus, bukan karena jabatan, bukan karena menunggu bayaran bulanan, bukan karena apalagi ingin dipuji orang. Iman. Sahabat semua dididik oleh Rasulullah al-iman.
Ini jadi yazid wa yanqus. Kemudian di sini ada perkataan Imam Al-Baghawi, ittafaqat as-sahabah wa tabi'un. Ini penting. Faman ba'dahum min ulama sunnah ala anna al-a'mal min al-iman. Bahwa amal-amal saleh itu dari iman. Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan bahwa dalam menafsirkan bahwa Allah tidak menghilangkan iman di sini as-salah, amal. Jadi jangan kemudian iman itu hanya at-tamanni. At-tamanni itu apa? Angan-angan. Ya, tidak ada bukti. Cuma kita lihat banyak hadis. Ya, la yu'min. Ya. Bukan kafir tapi ini bukan kafir. La yu'min ahadukum, ya. Tidak beriman, tidak sempurna iman kalian apabila tetangganya kelaparan. Atau dalam hadis yang lain, misalnya mengenai akhlak, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Ini berarti apa? Iman itu harus ada pembenaran dengan jawarih, dengan anggota badan. Masal muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Itulah yang dipanggil oleh Allah, orang-orang yang mempunyai karakter, ya, bil lisan wa bil qalb wa bil jawarih, itu untuk melaksanakan suatu ibadah yang dinamakan dengan puasa. Al-Baqarah ayat berapa? 183. Coba kita teliti ayat sebelumnya. Ayat 80, 81, 82. Itu mengenai apa? Para hadirin pernah lihat ya? Kan Al-Baqarah ayat berapa? 180. Ya apa ini, saya sudah bukan dimai. Ini bukan guru dan murid. Sama-sama belajar. Bahwa kita diajari oleh Allah untuk mentadabburi Al-Quran. Afala yatadabbaruna al-Qur'ana am ala qulubin aqfaluha. Coba kita lihat. Jadi kalau kita melihat kenapa ya umat Islam ya kemudian kok jadi begini dan sebagainya. Coba kalau kembali pada Quran tidak akan terjadi. Coba lihat. Ayat sebelum hukum puasa itu ada dua hukum. Pertama hukum qisas, yang kedua hukum wasiat. Atau wasiat dulu atau terus qisas. Terus puasa. Semuanya, ketiga-tiganya ibadah ini, ya, wasiat, qisas, puasa itu semuanya harus berdasarkan takwa kepada Allah. Dan tujuannya kepada apa? Takwa pada Allah. Nah, takwa itu adalah buah daripada apa? Iman. Jadi kalau ditanya imannya bagaimana? Iman yang diucapkan dengan lisan, dibenarkan dengan hati, dan oleh jawarih. Makanya kalau kemudian ada 3 hukum wasiat, hukum qisas tentang puasa, itu semuanya mempunyai satu, artinya titik temunya, yaitu takwa. Ini bermakna kalau kemudian kita menginginkan suatu ketentraman, jalannya suatu hukum, peraturan, apa saja, itu harus berdasarkan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masal muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita akan memberi suatu contoh-contoh
bagaimana ketika keimanan itu menjadi milik daripada seseorang. Misalnya tadi yang paling mudah adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ada seorang penulis dari Mesir, Khalid Muhammad Khalid. Ini penulis modern. Itu menyatakan ketika semua orang bisa memberi suatu memberi interpretasi, penilaian, penafsiran pada sahabat Nabi, tetapi tentunya dengan hati yang jernih, yang bersih, karena mereka adalah orang-orang yang radhiyallahu anhum wa radu anhu. Khalid Muhammad Khalid menyatakan begini, saya tertarik juga dengan hadar rajul, kana hadar rajul yamshi bi imanihi, bahwasanya Sayyidina Abu Bakar itu orang yang berjalan dengan imannya. Berjalan, jawarih, kakinya digerakkan, tangannya dia malam-malam ngangkut bawa makanan, sampai ada seorang nenek yang kemudian pada zaman Nabi itu diberi makan, kemudian dia ketika Sayyidina Abu Bakar sudah akan menjadi khalifah atau apa, menjadi khalifah, si nenek ini atau orang tua perempuan ini menjadi apa? Menjadi sedih hatinya. Siapa lagi nantinya akan mengirim makanan? Abu Bakar menjawab bahwa Abu Bakar yang hari ini dan Abu Bakar yang dulu sama. Kok bisa sama? Kok bisa sama? Karena yang menggerakkan imannya. Kalau yang menggerakkan itu selain iman, beda. Siapa? Siapa sudah? Ketika belum mempunyai suatu katakanlah kelebihan dunia, dia baik. Tapi ketika sudah punya dunia dan dunia menjadi ukurannya, beda. Makanya kita jangan sampai tertipu dengan dunia ini. Karena dunia ini mata'ul ghurur. Nah, akan tercerahkan dunia ini, akan kita bisa melihat apabila kita meningkatkan keimanan kita dan amal saleh sampai menuju pada takwa. Takwa itu apa? Sudah kita dengar banyak, melaksanakan perintah, menjauhi larangan. Ada yang mengatakan Allah Subhanahu wa taala melihatmu, kamu dalam keadaan melaksanakan perintahnya, dan ketika Allah tidak melihatmu, ini istilah, kamu menjauhi larangannya. Tetap dia konsekuen. Kalau ada apa-apa dia istighfar. Terus demikian. Maka hal-hal seperti ini yang menggerakkan para sahabat Nabi sehingga menjadi orang-orang yang bertakwa. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat, khususnya untuk menjaga keimanan kita, iman kepada Allah dengan segala yang kita yakini dan rukun-rukunnya. Tapi jangan sampai kemudian kita salah atau kita masuk kepada pendapat-pendapat yang dikatakan misalnya al-imanul musayyab, iman yang palsu, iman yang palsu. Iman kepada Allah seperti imannya orang munafik, di dalam hatinya kufur, naudzubillah min dzalik, di lisannya dia beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini yang memang kita harus menjauhi, dan kita terus memupuk keimanan dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li walidayya wa li walidikum
واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.